إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummat al-Islam, Abdullah bin Aun berkata, kana salafuna salih idza taqaw tawasaw fima bainahum wa idza ghabu kataba ba'dhum ila ba'din thalatha khisal. Adalah salafus salih terdahulu, apabila bertemu mereka saling berwasiat, dan apabila mereka tidak bertemu mereka saling menulis 3 perkara yang sangat penting. Yang pertama, man amila li akhiratih, siapa yang ia lebih fokus terhadap kehidupan akhiratnya, yang ia beramal untuk kehidupan akhiratnya, kafallahu amra dunyah, maka Allah akan cukupkan urusan dunianya. Yang kedua, siapa yang memperbaiki man aslaha sariratah, aslahallahu alaniyatah, siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan perbaiki lahirnya. Yang ketiga, waman aslaha fima bainahu wa bainallah, aslahallahu fima bainahu wa bainan nas. Dan siapa yang memperbaiki hubungan ia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan ia dengan manusia. Sungguh 3 perkara yang agung ya akhul Islam. Yang pertama, siapa yang lebih fokus untuk kehidupan akhiratnya, artinya hatinya hanya mengharapkan kehidupan akhirat. Bahkan ketika ia melaksanakan aktivitas dunia pun, yang ia harapkan adalah akhirat, berupa pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di hatinya ia mengharapkan pahala dari setiap aktivitas-aktivitasnya. Ia berusaha untuk mengejar akhiratnya, karena ia tahu dunia hanyalah perkara, sesuatu yang hina dan fana, tidak akan kekal selamanya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, man kanat hammuhul akhirah, siapa yang keinginan dia hanyalah kehidupan akhirat saja, sabbatallahu alaihi amrah, Allah akan kokohkan urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbih, dan Allah akan jadikan kekayaan itu ada di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya. Subhanallah, orang yang menginginkan dan di hatinya keinginan yang terbesar adalah kehidupan akhiratnya, Allah berikan 3 perkara kepadanya. Allah kokohkan urusan dia. Artinya, ia akan bisa istiqamah, ia akan bisa tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan dunia ini, sehingga ia kuat dalam menghadapi itu semuanya. Wa ja'alal ghina fi qalbih. Yang kedua, Allah jadikan hatinya kaya, ia penuh qanaah, ia merasa cukup dengan yang ada, ia menjadi orang-orang yang zuhud dalam kehidupan dunia. Dan yang ketiga, yaitu Allah akan jadikan ya akhal Islam, dunia mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Demikianlah ya akhal Islam, setiap orang yang menginginkan kehidupan akhirat, dunia bersamanya. Tapi orang yang menginginkan dunia, akhirat tidak bersama dia. Kita lihat
orang-orang yang mencari dunia, yang mencintai dunia, yang hatinya hanya menginginkan kehidupan dunia, ia berpaling dari kehidupan akhirat. Ia senantiasa berusaha lari dari perintah Allah, bahkan meremehkan syariat Allah. Tapi orang yang menginginkan akhirat, ia tetap diberikan oleh Allah dunia. Allah berikan kepadanya nikmat dunia, bahkan nikmat dunia itu tidak mengurangi pahala ia nanti di akhiratnya. Faya ummatal Islam, sungguh orang yang menginginkan kehidupan akhirat, dia tidak akan pernah bersedih di saat ia kehilangan dunia. Ketika ia terluput dari dunia, ia pun tidak menyesal. Yang ia sesali ketika ia terluput daripada amalan kehidupan akhirat. Di saat ia terluput dari salat tahajud, ia menyesal. Di saat ia terluput dari kebaikan, ia menyesal. Karena yang ia inginkan adalah kehidupan akhiratnya. Kemudian yang perkara yang kedua, ya ummatal Islam, siapa yang memperbaiki batinnya, sirrahu, maka Allah akan perbaiki lahirnya. Orang yang memperbaiki batinnya, hatinya, rahasianya antara ia dengan Allah, siapapun yang memperbaiki hatinya, pasti Allah akan perbaiki lahirnya. Di mana ia berusaha berfikir bagaimana membeningkan hatinya dari berbagai macam perkara yang bisa menghancurkan agamanya. Ia bersihkan dari kesyirikan, ia bersihkan dari mengagungkan selain Allah, ia bersihkan hatinya dari penyakit-penyakit yang bisa merusak, penyakit syahwat, penyakit syubhat, penyakit dengki dan kesombongan, penyakit-penyakit yang lainnya yang tentunya mengakibatkan ia tidak selamat dalam kehidupan akhiratnya. Maka ia berusaha memperhatikan tentang kebaikan dan kebeningan hatinya. Karena itulah ya akhal Islam, merupakan perkara yang akan bisa bermanfaat nanti pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Ya, hati yang selamat daripada cinta dunia yang berlebihan. Hati yang selamat dari mengagungkan selain Allah. Hati yang selamat daripada mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Mereka lah yang akan selamat nanti pada hari kiamat. Karena keselamatan kita di hari kiamat tergantung keselamatan hati kita ya umatal Islam. Maka ya akhal Islam, siapa yang memperbaiki rahasianya, hatinya, batinnya, maka Allah akan perbaiki lahirnya. Ia akan terlihat dari matanya menunjukkan rasa takut ia kepada Allah. Akan terlihat dari lisannya tak berucap kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Dari perbuatannya tidaklah berbuat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai untuknya. Karena ia tahu bahwa Allah mengetahui setiap gerak-geriknya, sehingga akhirnya rasa takut pun tumbuh di hatinya. Faya ummatal Islam, maka berusahalah sibuk kita memperbaiki hati kita. Niscaya Allah akan perbaiki amalan kita. Berusahalah kita perbaiki rahasia kita. Di saat kita sendirian, tidak ada manusia yang mengetahui. Di saat kita sendirian di kamar kita, kita pun kemudian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan kita baik di hadapan manusia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Kemudian perkara yang ketiga yang para salaf terdahulu saling berwasiat sesama mereka, yaitu siapa yang memperbaiki hubungan ia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Memperbaiki hubungan dengan Allah dengan cara memperbaiki ibadah kita kepada Allah, memperbaiki kekhusyuan dalam salat kita, memperbaiki lurusnya ibadah kita. Kita berusaha supaya hati kita selalu mengingat Allah. Orang yang memperbaiki zikirnya, pasti Allah akan selalu ingat kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kalian. Apabila Allah ingat kepada kita, pasti Allah akan berikan kepada kita berbagai macam bantuan dan pertolongannya ya ummatul Islam.
Maka siapa yang memperbaiki hubungannya ia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Memperbaiki hubungan dengan Allah dengan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Kita mencintai apa yang Allah cintai. Kita mencintai Allah melebihi segala-galanya. Menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Allah sangat kita takuti. Bahkan ketika kita sendiri, kita takut untuk memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Kita hanya berdoa kepadanya, kita hanya berharap kepada Allah, kita tidak berharap kepada manusia. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara kita banyak bertaubat dan istighfar kepadanya, memohon ampunan akan dosa-dosa kita, karena manusia pasti tak lepas dari dosa. Ia perbaiki hubungannya dengan Allah. Maka siapa yang memperbaiki hubungan ia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Dijadikan hati-hati manusia mencintainya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril. Lalu Allah berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia. Lalu Jibril pun mengumumkan di seluruh makhluk yang ada di langit sana, wahai penduduk langit, sesungguhnya si fulan dicintai oleh Allah, maka cintailah ia. Lalu kemudian diterimalah penerimaan di muka bumi ini. Maka ya akhwal Islam, tidak perlu kita memikirkan cinta manusia kepada kita. Karena manusia hatinya berbeda-beda. Hari ini ia bisa cinta kepada kita, entah besok ia akan benci kepada kita. Sedangkan apabila Allah cinta kepada kita, Allah mampu menjadikan hati manusia mencintai kita. Maka perbaikilah ya akhal Islam hubungan kita dengan Allah. Perbaikilah ya akhal Islam hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa dengan cara ibadah kepadanya. Maka itulah kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wata ya qadhil hajat. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin wa aslih a'immatal muslimin wa aslih syababal muslimin wa aslih al muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.